Halo Kak, izin cerita ya. Cerita ini waktu itu aku bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit tua. Sebut saja rumah sakit tua ya, karena rumah sakit itu memang tua dan sudah ada sejak zaman dulu, zaman penjajahan. Waktu itu aku bekerja di rumah sakit itu sebagai petugas kebersihan. Aku bekerja di rumah sakit itu sudah cukup lama, sekitar 10 tahun mungkin. Banyak cerita seram yang sudah aku alami, tapi menurutku hal itu biasa saja, karena ya namanya rumah sakit. Aku juga tidak terlalu menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang-orang, karena menurut aku ya memang sudah resiko. Hingga suatu hari aku mengalami sesuatu kejadian yang mengubah cara pandangku. Waktu itu jam menunjukkan pukul 12 malam dan aku ditugaskan untuk membersihkan ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu memang jarang digunakan. Kalau kata teman-temanku, dulu ruang itu digunakan untuk menyimpan peralatan medis yang sudah rusak. Waktu aku ke sana, aku bawa senter dong, karena lampu di sana itu sering mati. Aku nggak pernah tahu kenapa ruang itu sering mati lampu, tapi yang pasti setiap diganti lampu itu terus meledak. Aneh tapi nyata, tapi itulah yang terjadi. Begitu aku sampai ke ruang bawah tanah, perasaan aneh mulai merayap. Suasananya kenapa sangat sepi dan dingin? Muncul pertanyaan di benakku, tapi aku hiraukan. Kembali lagi seperti prinsipku yang tadi. Alah, namanya juga kerja di rumah sakit ya kan? Suasananya itu aneh menurut aku. Dan bayangan gelap tampak menari-nari di dinding. Aku mulai membersihkan, mencoba tidak memikirkan hal-hal aneh. Yang pasti tugasku di sini bersih-bersih. Karena aku dibayar untuk itu. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku berbalik cepat, tapi gak ada siapa-siapa Kak di sana. Kupikir mungkin cuma imajinasiku aja. Tapi kemudian aku mendengar ada suara berisik sangat dekat dengan telingaku. Seolah-olah ada seseorang yang berdiri di belakangku. Suara itu berbisik lembut di telingaku. Kamu gak seharusnya ada di sini, tanya. Aku merinding, tapi tetap mencoba menyelesaikan pekerjaanku. Aku gak bisa pergi dari situ kalau aku belum membersihkan semuanya. Tapi suara itu semakin sering terdengar. Langkah itu pun juga semakin mendekat. Aku merasa kemana langkahku, aku diikuti oleh suara itu. Lama-lama aku pun geram, menyorotkan senterku ke setiap sudut ruangan, berharap menemukan siapa yang iseng menakut-nakutiku. Mungkin temanku. Tapi waktu itu petugas kebersihan hanya aku. Yang lain ada di bagian gedung lain. Kebetulan gedung rumah sakit tempat yang bekerja itu seperti khusus untuk operasi gitu loh Kak. Jadi memang gak banyak yang bersih-bersih di situ. Aku terus mencari, tapi ruang itu kosong. Tiba-tiba senterku mati dan ruangan menjadi gelap gulita. Aku panik. Ya dong Kak, aku pasti takut. Mencoba menyalakan senter lagi, tapi gak berhasil Kak. Lalu aku melihat sosok bayangan di ujung ruangan. Sosok itu perlahan mendekat, dan aku bisa melihat bahwa itu seorang wanita dengan pakaian rumah sakit khas pasien. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Dia mendekat semakin cepat, dan aku bisa merasakan dinginnya udara yang mengelilingku. Seluruh badanku merinding. Aku pun mencoba lari, tapi pintu terasa jauh sekali. Wanita itu semakin dekat, dan aku merasakan tangannya yang dingin mencengkram lenganku. Aku mencoba untuk berteriak, tetapi suaraku seolah tertekan kegelapan. Aku akhirnya berhasil Kak mencapai pintu dan membukanya dengan keras. Aku banting pintunya, aku lari ke atas. Napasku terengah-engah
dan aku langsung mencari teman-temanku. Sampai di atas ketika aku ceritakan apa yang terjadi, mereka hanya tersenyum pahit dan bilang, yang di bawah itu namanya Linda. Dia meninggal di ruang bawah tanah itu bertahun-tahun lalu. Dulu ruang bawah tanah itu ternyata adalah ruangan khusus untuk pasien sakit jiwa yang sedang sakit lalu dioperasi. Salah satu pasiennya ya Linda. Sejak itu kak, aku trauma untuk ke ruang bawah tanah itu. Walaupun aku ditugaskan untuk bersih di sana, tahu aku melanggar tugasku. Untuk itu aku resign dari rumah sakit itu. Jadi segitu dulu ceritaku kak. Terima kasih udah dengerin ceritaku. Sampai jumpa di cerita berikutnya.